anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 1 Kalangat, yang saya hormati Bapak Ibu guru, yang saya hormati staf TU, yang saya hormati dan saya banggakan siswa-siswa SMP 1 Kalangat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim, walaupun melalui video ini. Ini adalah bagian dari kewajiban kita, yaitu atas perintah, atas anjuran pemerintah untuk melaksanakan aktivitas operatif yang diadakan oleh sekolah melalui daring. Anak-anakku yang saya banggakan, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan pada kali ini. Semoga kita pada bulan puasa ini selalu mendapatkan hidayah, maunah, rahmat dari Allah Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan baik. Tetapi pada saat ini, puasa kali ini berbeda dengan puasa-puasa sebelumnya, karena mungkin kita ketahui bahwa kita puasa kali ini memang betul-betul diuji oleh Allah SWT, yang mana kita ketahui bahwa kita ada virus yang mungkin kita kenal dengan COVID-19 yang mendunia. Bahkan Indonesia sudah banyak yang juga meninggal, termasuk Sinop juga ada. Makanya mari momen ini kita gunakan dengan baik sesuai dengan anjuran pemerintah, tetap di rumah saja, sehingga nanti kita melaksanakan puasa, kita juga akan melaksanakan puasa dengan baik, melaksanakan tarawih dengan baik, lebih khusyuk lagi karena kita sudah tinggal di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah. Anak-anakku yang saya hormati, puasa kita melaksanakan puasa tidak hanya sebagai kewajiban, tidak hanya sebagai bagaimana itu adalah merupakan perintah, bagaimana berupaya puasa kita itu kita tingkatkan, berupaya bagaimana puasa kita itu memang berkualitas. Sehingga kalau kita lihat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelumnya, biar kamu itu adalah bertakwa. Ini menunjukkan bahwa kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi ini adalah kewajiban kita. Ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan pada tahun ini, berarti kita bagian dari iman kepada Allah Ta'ala. Tetapi iman kita sekarang diuji oleh Allah Ta'ala, bagaimana supaya kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Ada penyakit yang mungkin kita tahu. Ini adalah bagaimana berupaya kita semaksimal mungkin kualitas kita beribadah kepada Allah lebih ditakwakan. Bahkan kita dianjurkan oleh pemerintah keluar pakai masker, pakai pelindung. Itu secara zahir. Nah, bagaimana hakikatnya kita? Bukan cuma zahirnya saja, tetapi batinnya kita juga. Bagaimana batinnya kita juga? Kalau kita pelindungnya. Kalau zahirnya kita itu adalah pakai masker, bagaimana zahirnya juga kita bagaimana berupaya minta perlindungan Allah? Bagaimana pelindungnya itu adalah minta kepada Allah banyak sholawat, banyak zikir-zikir yang mungkin sudah dipelajari, dikumandangkan oleh guru kita, oleh para ulama, untuk dekat dengan Allah, banyak baca Al-Quran, banyak sholat sunnah. Itu adalah pelindung kita. Sehingga perlu diketahui bahwa bukan hanya zahirnya saja dilindungi dengan masker, tetapi bagaimana zahirnya, karena yang memberi penyakit, yang menyembuhkan itu Allah Ta'ala. Makanya kita tetap bagaimana berupaya bagaimana semaksimal mungkin zahirnya itu kita dapat, batinnya juga dapat. Anak-anakku yang saya banggakan, puasa kita adalah bagaimana berupaya
kita selalu meningkatkan kualitas kita, kualitas puasa kita. Dalam sebuah hadis atau keterangan di dalam kitab itu, kualitas manusia itu melakukan puasa itu ada 3. Puasanya orang awam. Puasanya orang awam bagaimana? Adalah mereka itu hanya melaksanakan puasa tidak makan dan tidak minum dari fajar sampai maghrib. Tetapi hal-hal yang maksiat tetap dia kerjakan. Jadi mereka hanya tidak menjaga, tidak makan dan minum. Itu adalah puasanya orang awam. Hanya melaksanakan kewajibannya saja melaksanakan puasa. Ada 2, yaitu adalah puasanya orang yang khusus. Adalah puasanya orang yang soleh dan soleha. Bagaimana puasanya orang yang soleh dan soleha? Adalah puasanya orang ini selalu mereka tidak makan dan minum biasa, mereka zikir kepada Allah, menjaga maksiatnya badan ini, baik itu mata, baik itu maksiatnya perut, baik itu maksiatnya telinga, baik itu maksiatnya lisan, tidak ghaibah pada orang lain. Ini adalah bagian orang ala puasanya al-khos. Makanya kita mungkin berusaha semaksimal mungkin puasa kita, kualitas kita ditingkatkan. Ada yang ketiga adalah puasanya yang khos, adalah puasanya para nabi. Bagaimana puasanya para nabi? Seperti makan tidak makan biasa, maksiat tidak kerjakan. Mereka melebihi adalah mereka selalu zikir pada Allah, berpuasa selalu zikir pada Allah, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin adalah bagaimana kita berupaya puasa kita ditingkatkan, berupaya bagaimana puasa kita selalu berkualitas di sisinya Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang menerangkan bahwa seperti ini. Kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Jadi banyak orang yang berpuasa tapi tidak berpahala. Mereka sekarang sedunia, bahkan orang Islam semuanya berpuasa tetapi tidak punya pahala. Tinggal apanya? Tinggal mereka itu adalah tinggal hausnya, tinggal laparnya. Karena apa? Mereka melakukan puasa, di samping melakukan puasa, maksiat juga jalan. Makanya tolong anak-anakku, HP di rumah berhenti dulu, mungkin laksanakan adik kita memperbanyak Al-Quran, memperbanyak baca Al-Quran. Jangan sampai bolong puasanya. Maka ada bagaimana berupaya kita, ada para ulama yang mengatakan bahwa kita berupaya terus semaksimal mungkin ibadah kita terus meningkatkan. Setiap hari terus ditingkatkan. Bagaimana nanti ketika kita lepas setelah selesai melakukan puasa menjadi memang manusia yang berkualitas. Memang puasa ini adalah banyak hikmahnya. Hikmah diantaranya ada manusia bagaimana dibentuk sebagai manusia yang disiplin, manusia yang selalu sabar, manusia yang selalu menahan hawa nafsunya. Ini adalah bagian dari rangkaian hikmah dari puasa. Makanya kita memang selalu sekarang dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada memang saya kira itu adalah penyakit yang mungkin ada juga hikmahnya kepada orang Islam, sehingga di rumah tidak berkeruyan di luar, aktivitas di rumah, sehingga kita bukan HP yang dipegang, tetapi bagaimana berupaya zikir kepada Allah, baca Al-Quran, dihatamkan itu Al-Quran itu, sehingga nanti kita berkualitasnya beribadah itu memang benar. Salah satu bahwa ikhtiar kita adalah kalian itu melakukan kewajiban tugas bapak ibu, dan saya kira insya Allah itu berpahala, karena pada saat ini orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain akan berpahala nanti insya Allah pahalanya dilipat gandakan. Karena tuntunan kita itu ada 2, hablum minallah, hablum minnas. Hablum minallah itu adalah bagaimana kita meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat kita berupaya bagaimana kualitasnya yang bagus, salatnya jangan sampai terburu-buru, sesuai dengan syarat dan rukunnya salat. Hablum minnas, bagaimana berupaya kita selalu berkomunikasi dengan orang lain, membantu orang lain. Dengan kata lain adalah bagaimana sekarang berupaya banyak orang yang sudah membutuhkan, mari kita bantu. Makanya dalam beberapa hadis yang sangat masyhur sekali bahwa setan pada bulan Ramadan, setan itu dibelenggu. Ini masyhur. Katanya Imam Al-Qutubi dan Ibnu Hajar, setan yang dibelenggu itu adalah yang setan yang top. Yang top. Yang kecil-kecil itu ya artinya tingkatannya itu bawahnya. Makanya
setan itu terpelenggu, mungkin ya, adalah setan itu terpelenggu karena kita tidak memberi ruang untuk menggoda. Surga itu terbuka mungkin karena kita memperbanyak melakukan kebaikan. Dan sebaliknya neraka itu tertutup karena kita menahan nafsu, tidak melakukan maksiat. Makanya pada kali ini, mari kita momentum pada kali ini, kita perlu meningkatkan diri kepada Allah. Tapi awas, jangan kita merasa sombong, jangan merasa lebih baik ibadah kita daripada orang lain. Ini yang tidak benar. Maka ketika kita merasa ibadah kita itu adalah lebih baik dari orang lain, ini sombong, maka ibadah kita hilang, terhapus. Seperti dimakan. Makanya kita perlu setiap hari itu minta hidayah, minta pertolongan kepada Allah semaksimal mungkin, memperbanyak la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Makanya hidayah itu adalah yang kita harapkan dari Allah, karena itulah yang kita harapkan. Ketika tidak tanpa hidayah kita tidak bisa apa-apa, karena kita adalah manusia adalah dhaif yang sering kurang, banyak kurangnya. Tanpa hidayah di Allah Subhanahu wa taala, tanpa petunjuk dari Allah taala, mungkin kita tidak bisa. Anak-anakku yang sangat saya banggakan, pada kali ini juga puasa mungkin kita adalah nanti berupaya bagaimana sering kasih pada orang lain, sering kasih sayang pada orang lain, kasih sayang kepada tetangga, walaupun sekarang itu tidak kita jaga jarak, tetapi minimal kita juga berupaya membantu orang lain melalui apa saja yang bisa kita bantu. Makanya sekali lagi, bagaimana berupaya kita, ibadah kita tetap berupaya bagaimana semaksimal mungkin kualitas kita, ibadah kita tetap terus kita tingkatkan. Ingat, batin kita usahakan selalu bersih, pikiran kita selalu bersih, jangan suudzon pada orang lain. Ini adalah mencerminkan kualitas kita, insya Allah ibadah kita lebih baik. Tetapi ketika pikiran kita masih jelek, omong kita sering berghaibah pada orang lain, membicarakan orang lain, ini kualitas kita, ibadah kita belum masih. Makanya mari kita batin kita perbaiki dengan baik, hati kita baik, hawa nafsu kita jaga, pikiran juga harus jernih. Kita pikirkan bagaimana berupaya dan minta tolong kepada Allah, pertolongan kepada Allah, bagaimana kita dijauhkan dari musibah-musibah yang sekarang melanda. Apalagi di Sumeneb sudah ada kena, semoga kita dihindari dari musibah-musibah yang mungkin kita tidak tahu siapa yang mereka kena. Bisa saja teman kita. Makanya kita mari minta perlindungan Allah, bukan cuma zahirnya dilindungi, tetapi mari zahirnya, batinnya juga dilindungi dengan berbanyak, dengan sholawat, zikiran, terus memperbanyak baca Al-Quran, doa-doa yang mungkin ada Allah yang kita lindungi, karena tanpa itu kita tidak bisa untuk berbuat apa-apa. Karena untuk menuju la'allakum tattaqun itu banyak jalan. Satu adalah bagaimana berupaya kita melalui orang lain, hablum minallah hablum minannas. Makanya la'allakum tattaqun itu ketika kita bicara dengan la'allakum tattaqun, ketika kita berpuasa, insya Allah manusia menjadi takut kepada Allah, di mana saja, bukan cuma hanya di keramaian, tetapi ketika kita juga sendirian juga takut kepada Allah, merasa takut kepada Allah. Karena pada saat ini banyak sekali orang-orang yang sekarang alhamdulillah orang sudah di rumah saja. Biasanya mereka itu tidak puasa, mereka berpuasa. Mereka yang biasanya tidak sholat. Kenapa? Mungkin hikmah daripada Allah memberikan penyakit pada kita, wabah ini yang mendunia. Insya Allah semoga ini menjadi hikmah kepada kita lebih meningkatkan diri kepada Allah SWT. Sehingga kita mari semoga Allah selalu memberikan yang terbaik kepada kita. Semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita. Dengan harapan Allah, kita harapkan selalu memberikan taufik kepada kita bersama. Demikian yang perlu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga anak-anakku di rumah dan bapak ibu guru semuanya selalu sehat walafiat. Kita semuanya dijauhkan dari musibah, dilancarkan rezekinya,
sehat walafiat dan bisa melakukan ibadah puasa kali ini dengan baik selama 1 bulan ini, dan insya Allah Allah selalu memberi hidayah kepada kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu fiqh ila qomit tariq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.